Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah wal hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukuwah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu serta generasi muda yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, yang masih memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan tahun baru Islam 1442 Hijriah. Hari ini bertepatan dengan 3 Muharram, artinya sudah 3 hari kita berada di tahun baru Islam. Kita berdoa di sisa usia kita ini, yang kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Semoga kita senantiasa mencintai Allah, senantiasa bersyukur padanya, selalu mengingatnya dimanapun kita berada. Dan semoga Allah mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya menyampaikan tausiah, ada informasi salah seorang dai kita telah meninggal dunia. Insan Mokoginta, Ustadz yang ahli di bidang kristologi, meninggal setelah melaksanakan sholat maghrib kalau tidak salah di BSD yang akan mengisi pembukaan rumah tahfiz Quran. Seorang mu'alaf lalu masuk Islam, akhirnya menjadi seorang dai yang banyak memasukkan orang ke dalam agama Islam ini. Semoga Allah tempatkan beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang ingin sukses. Kemudian ada manusia lain menilai orang itu telah sukses. Bapak itu sukses ya, kata seseorang. Kenapa kamu bilang bapak itu sukses? Sekarang dia sudah menjabat, ya, banyak kuasanya. Mungkin dia bisa jadi menteri dan seterusnya. Kalau menurut manusia kita sukses, lalu menurut Allah Azza wa Jalla kita gagal, maka yang berlaku adalah kegagalan. Firaun terlahir sebagai seorang pangeran karena bapaknya raja. Begitu dia sudah besar, dia menjadi penguasa, dia menjadi raja. Hanya Firaun yang bisa menggabungkan dua lautan, Lautan Merah dan Lautan Mediterania itu. Dibuat orang di Thailand tidak bisa, dibuat orang di tempat lain tidak bisa. Hanya Firaun yang bisa melakukan itu. Sungai Nil di bawah kuasanya. Saking hebatnya dirinya, dia merasa, kemudian dia mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Iblis Pak tak pernah menyebut dirinya Tuhan, tapi manusia pernah menyebut dirinya Tuhan. Apakah Firaun sukses? Coba angkat tangan ibu-ibu di belakang.
Ada kasih nama anak Firaun? Pak Ustadz, Ahad besok datang ke rumah saya mau akikahkan anak saya. Siapa nama anak ibu, rencana ibu? Firaun, Pak Ustadz. Belum pernah, Pak. Berarti apakah Firaun sukses? Enggak. Karena dia gagal. Kegagalan itu diceritakan dalam Quran. Lautan itu telah menenggelamkan diri. Dia baru menyadari Tuhannya Musa. Yang sukses itu bukan Firaun. Yang sukses itu Musa alaihissalam. Bapak itu sukses ya. Tinggal di perumahan, rumahnya paling besar. Bahkan rumahnya lebih besar daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Bapak Ibu lihat ada rumah warga yang lebih besar daripada rumah Allah? Boleh jadi ada. Ini berat juga nih Pak, hisabnya. Ya. Kamu siapa? Saya hamba Allah. Ma rabbuka? Allah. Ditanya Tuhannya Allah. Dulu lebih besar rumah kamu apa rumah Allah? Rumah saya. Ya. Nah, maka ini menjadi pertanggungjawaban yang besar. Kalaulah harta itu yang mengatakan seorang sukses, maka Qarun jauh lebih sukses daripada orang kaya hari ini. Belum ada kekayaan manusia hari ini, Pak. Ya, mau Bill Gates dia, mau yang menemukan Facebook ya, Instagram, belum ada yang mampu menandingi kekayaan Qarun. Saking kayanya, harta yang ketemu adalah harta Qarun. Tapi Allah bilang dia gagal. Apa buktinya? Ditenggelamkan dia dengan harta-hartanya itu sekaligus. Kalau ada orang berilmu, sudah doktor, sudah profesor, sukses ya bapak itu, seharusnya Haman jauh lebih sukses Pak dari orang berilmu hari ini. Dia bangun satu menara di masa itu. Belum ada eskavator, belum ada alat-alat teknologi, alat berat yang canggih, tapi dia penuhi permintaan Tuhannya. Siapa Tuhannya? Firaun. Dia bangun itu untuk melihat Tuhan Musa. Mana Tuhan Musa? Mana Tuhan Musa? Orang ini berilmu, dia membantu ya kemusyrikan Tuhannya Firaun, Haman namanya. Tapi dia tidak sukses, dia gagal juga. Karena 3 orang yang saya sebutkan ini tidak meraih kunci kesuksesan. Bapak Ibu mau sukses? Angkat tangannya. Oh, enggak mau sukses nampaknya. Enggak mau sukses. Biarlah saya aja yang sukses. Saya ulang, Bapak Ibu mau sukses? Suksesnya yang mana dulu? Sukses dunia, akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada orang bilang gagal. Kamu bodoh. Kamu gagal dalam hidup ini. Orang susah mau bekerja di bank, kamu berhenti. Semua manusia ini mengatakan dia gagal Pak. Tapi ketika dia berhenti meninggalkan riba, dia tinggalkan, dia sukses. Karena telah mengikuti perintah Rabbnya. Memang ini ujiannya berat. Ujiannya berat. Bapak Ibu saya tanya, punya anak bekerja di bank riba, gajinya 25 juta sebulan. Lalu dia berhenti karena dia ingin sukses dunia di akhirat, dunia dan akhirat. Kira-kira Bapak Ibu kasih enggak? 25 juta sebulan. Kira-kira Bapak Ibu kasih enggak? Jangan-jangan kita kasih tahu dia, bodoh kau, berhenti kau, bodoh. Padahal dia lagi berproses mencari kunci sukses yang lainnya di samping beriman, yaitu hijrah.
Ada yang masih bekerja di bank riba, Pak? Tolong angkat tangannya, Pak. Tidak ada ya. Berarti yang hadir di sini pengusaha semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jangan langsung jos gitu. Perlu persiapan yang matang. Nanti jadi fitnah. Nanti istri minta cerai. Nanti keluarga berantakan. Resign itu dengan semangat hijrah, keluar dari bank riba banyak itu. Tapi kemudian tidak siap. Jadi perlu ya persiapan perencanaan yang lebih baik. Kecuali ada pertanyaan, tidak ada kerjaan yang lain Pak Ustaz, daripada nanti mati kelaparan, gimana ini? Balik ke kunci sukses yang pertama. Babnya bab iman. Ya Pak. Baik. Jadi Bapak dan Ibu yang mau sukses, saya bacakan satu ayat di dalam surah Al-Baqarah 218. Inilah kunci kesuksesan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. 3 dalam ayat ini ya. Apa yang pertama? Innallazina amanu, sesungguhnya orang beriman. Yang beriman Firaun apa Musa, Pak? Yang kuasa Musa apa Firaun? Firaun masa itu. Tapi yang sukses siapa, Pak? Musa. Karena Musa beriman. Bapak kalau habdu minannas berhubungan sama orang-orang yang gak percaya sama Allah, dan Bapak sudah yakin sekali dengan kebesaran Allah dan istiqomah di jalan kebenaran, keimanan itu kalau Bapak lagi diskusi sama mereka, itu rasanya kita tidak nyaman ya, berbeda ruhiyahnya ketika kita sama-sama kumpul di masjid ini. Betul apa betul, Pak? Betul itu ya. Karena orientasinya berbeda, fikrohnya berbeda, ya, tasawur, cara pandangnya berbeda. Bapak dan Ibu, bahkan di ayat lain dijelaskan, innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yang mulia itu orang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi kalau ada orang berilmu, profesor, tidak pernah ke masjid, na'udzubillah. Profesor bertetangga dengan masjid, mengajar misalnya di kampus Islam, tapi subuh tidak pernah ke masjid. La haula wala quwata illa billah. Bisa terjadi hari ini, Pak. Bisa terjadi karena kesombongan ilmunya. Bahkan kemudian merendahkan kalamullah yang disebut Al-Quran. Hebat dia katanya, karena telah menulis jurnal di mana-mana, telah meneliti di mana-mana, disertasinya dapat cum laude, tapi tak menambah keyakinan, keimanan, ya, kedekatannya kepada Allah. Bapak ini dekat sama Allah walaupun belum profesor. Kenapa itu? Masbuk saja salat subuh ke masjid, terlambat saja rasanya tak nyaman kita, apalagi meninggalkannya. Betul, Pak? Kecuali memang saat betul-betul ketika ada aturan PSBB COVID yang baru-baru itu. Sekarang sudah di new normal kita ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin sukses, tak ada orang yang sukses itu, Pak, kalau dia tidak beriman. Dan sebaliknya, sukses itu akan mudah kita diraih kalau kita beriman. Jangan ukuran kesuksesan itu karena manusia. Salah itu. Salah. Tapi ukuran kesuksesan itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, kalau seluruh manusia ini mengatakan Bapak dan Ibu sukses, lalu Allah mengatakan kita gagal, kita sukses apa gagal? Gagal. Karena penilaian manusia itu hanya untuk dunia saja. Hitler sukses memimpin,
ya. Tapi sama juga dengan Firaun, dia bunuh orang banyak, ya. Firaun bunuh anak laki-laki karena tidak ingin berganti kuasanya. Nah, mudah-mudahan Allah menambah keimanan kepada kita. Amin ya Rabbal. Semoga Allah menambah keimanan pada kita. Amin ya Rabbal. Kalau rumah kita katanya rumah riba, mau ndak hari ini Bapak dan Ibu tinggalkan rumah itu? Kita bicara keimanan tadi. Gimana Pak? Kalau kendaraan kita kendaraan riba, mau ndak kita kemudian sudahlah, saya sedekahkan aja kendaraan ini? Kira-kira mau ndak Bapak Ibu? Kalau saya belum kuat iman saya, Pak. Kalau Bapak mungkin sudah kuat iman kita. Iman ini akan terus diuji, Pak. Dalam proses hijrah itu, orang akan diuji imannya itu, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka kunci yang kedua yang dijelaskan ayat ini, walazina hajaru. Siapa itu? Orang yang hijrah. Nah, momentum Muharram ini disebut juga dengan bulan hijrah. Kalau tahun Masehi disebut hijrah, nggak pas, Pak. Kenapa? Karena malam tahun baru itu banyak orang pesta pora. Bapak pernah dengar petasan di malam tahun baru sampai subuh? Pernah dengar? Ya. Ada Bapak lihat orang lagi main petasan menjelang subuh, berhenti sholat subuh berjemaah kita dulu. Itu anak muda baru tidur ketika azan, berarti hari itu nggak sholat. Hotel-hotel penuh, Pak. Hotel-hotel penuh, Bu. Jangan-jangan maksiat banyak juga di hotel itu, ya. Zina di mana-mana. Mengawali tahun minuman keras laku, hotel-hotel banyak, orang-orang party di mana-mana, ya. Tidak berlaku momentum hijrah, karena hijrah itu berpindah minal maksiat ilal taat, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Nah, saya sendiri banyak dosa, Pak. Maka kita belajar dari pembunuh yang membunuh 100 orang. Wasari'u ila maghfirah. Dia bergegas mencari ampunan itu. Dia tinggalkan kampung buruk itu menuju kampung yang baik. Tapi menjelang sampai kampung yang baik, dia meninggal dunia. Tapi dia mendapatkan rahmat Allah. Dia belum sholat, Pak Ustadz. Dia belum haji, dia belum puasa. Syariat puasa haji itu memang belum ada waktu itu. Tapi dia telah menunjukkan taubatan nasuha, kesungguhan dirinya. Jadi kalau ada Bapak ketemu orang pensiun masuk masjid, lalu cerita ba'da maghrib menuju isya, bangga dia. Saya, Pak, dulu preman, ya. Minuman apa yang tidak saya coba, Pak? Jack Daniel, Cointreau, vodka, Manson, air aki. Saking bangganya dia menceritakan dosa-dosanya. Itu bukan orang yang taubatan nasuha, ya. Orang hijrah itu orang yang menyesali, Pak, perbuatannya, karena dari kemaksiatan menuju ketaatan. Nih, hijrah itu berpindah gelas ini. Tapi hijrah bukan secara makiyah saja, bukan hanya berpindah tempat, tapi hijrah secara maknawiyah. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu telah melakukan itu. Bu, kapan Ibu mengawali menutup auratnya, Bu? SMP sudah tutup aurat? Jangan kuat-kuat belumnya. Jangan bangga. Ibu sudah balik waktu itu. Saya SMA tahun 92, Pak Aziz. 92 saya SMA. Saya masih muda, Pak. Ayahanda senior. Jangankan di zaman ayahanda, di zaman saya 92 yang tutup aurat di sekolah itu, Pak, hanya 3 orang saja. 3 orang. Satu diantaranya guru agama. Macam mana guru agamanya nutup aurat? Ini jilbabnya songkok, ini gini modelnya, rambutnya begini.
jilbab keong kata orang itu, tetap dosa, kan nggak sesuai syariat. Agama ini maunya Rasulullah atau syariat Allah, Pak? Agama ini bukan bikinan Rasulullah. Summa ja'alnaka ila syariatin. Agama ini syariat Allah. Nggak bisa itu, Pak. Ketuhanannya Maha Esa digabungkan dengan kebudayaan tuh nggak bisa. Nggak bisa. Karena budaya itu buatan manusia. Yang menjadikan kebiasaan. Di Arab disebut uruf. Kalau kebiasaan itu baik diterima. Tapi kalau kebiasaan orang menyembah batu, apakah kita terima, Bapak Ibu? Balik kunci sukses yang pertama, beriman. Nggak mungkin kalau ada orang biasa ketika ingin sawahnya kemudian panennya baik, lalu dicampakkan kepala kerbau ke lautan itu agar panennya berhasil. Setuju, Pak? Bagus kepala kerbau itu setelah disembelih keluarkan otaknya, dibuat gulai otak, makan sama-sama. Ada orang bangun rumah minta digantungkan ayam 3 ekor di tiang rumah itu. Bilang aja lah tukang tuh mau makan ayam. Saya kalau ada tukang macam itu saya ganti tukang yang lain, Pak. Ya, kenapa ada hubungannya bangun rumah dengan taruhkan darah kepala ayam di tiang rumah itu? Tidak ada hubungannya. Tukang itu hanya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dipakukannya paku itu subhanallahi wa bihamdi. Enggak pernah lisannya untuk kemudian berhenti berzikir. Betul, Pak? Dia tukang, tapi dia rindu terus menyebut nama Robnya. Islam itu bukan Arab. Islam itu semua dunia ini ketika menyadari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti Robnya sama. Siapa Tuhannya, Pak? Allah. Dan masuknya di situ kan begitu. Masuknya di itu simpangnya nggak usahlah kita Arab-Araban gitu. Dan hari ini ada ulama disebut kadal gurun, Pak. Hari ini memang sudah keterlaluan, ya, Pak. Itu pengakuan Ustadz Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Wakil Sekjen MUI, di Instagramnya disebut kadal gurun, Pak. Bayangkan bejatnya kemunafikan manusia hari ini. Jadi banyak orang juga mengaku Islam tapi munafik. Nauzubillah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, hijrah secara maknawiyah minal jahiliyah ilal Islam. Minal jahiliyah ilal Islam. Kenapa disebut jahiliyah dia? Karena dia telah menyekutukan Allah. Manan, ya. Apalagi nama Tuhannya itu, Pak, Latah, Uzza. Ada satu nama Allah juga, tapi dia menyandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Lebih kurang 360 berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi kalau mereka menyembah berhala satu, berarti 1 tahun baru selesai, Pak, menyembah berhala. Lama juga ibadah orang-orang jahiliyah itu. Tapi ketika Rasulullah hadir, ya, bahkan sahabat bertanya, apa itu bahagia? Bapak Ibu mau bahagia? Angkat tangannya, Pak. Nampaknya tidak banyak yang mau bahagia. Hah? Cuman ayah yang di sana yang mau bahagia, Pak. Insya Allah tidak ditanya pun semuanya mau bahagia. Saya akan bahagia kalau jadi menteri, Pak Ustadz. Banyak anak menteri masuk penjara, Pak. Saya bahagia kalau nanti saya kaya menjadi miliarder. Ibu pilih mana, Bu? Deposito 10 miliar. Tapi ibu tidak boleh makan sembarangan. Makan nasi tidak boleh. Gula tak boleh. Ibu makannya daun singkong. Duit 10 miliar. Duit tak ada 10 miliar, tapi makan bisa dinikmati apa ada. Ibu pilih yang mana, Bu? 10 miliar dan makan lama. Itu enggak pilihan, tuh cadiak namanya. Sehat, Pak. Sehat. Ada orang tak sehat. Deposito pun tak terlihat sama dia. Angka-angka, ya Pak Sisa. Uang yang di bank itu kan angka-angka saja, Pak. Tak ada uang tuh tanda lah. Tapi kalau kita narik mudah-mudahan ada uang tuh.
Yang parahnya kalau kita tarik tak ada uang tuh gitu. Ya Pak. Sehat. Banyak orang Pak, begitu telah meninggal dunia, uang yang banyak itu ya tidak bisa dia nikmati dan tidak menjadi aliran pahala buat dirinya. Makanya saya asal khutbah Jumat, tema saya itu ada kaitannya dengan wakaf. Asal khutbah Jumat pasti ada dengan wakaf. Karena wakaf itu amalan orang cerdas. Ya Pak. Kenapa? Sedekahun jariyah. Beda dia dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa ini umum saja Pak. Umum. Berbuat baik, wa kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Tapi kalau wakaf adalah sedekah jariyah. Ya, bangun masjid, bangun pesantren, panti asuhan, tanah kuburan. Tapi kan itu dulu, sekarang ada wakaf melalui uang, membuat pabrik, lalu hasil pabriknya untuk membuat restoran gratis. Ya, saya dikomplain orang itu Pak, dikomplain orang, sampai sekarang dikomplain. Ya, ini kan beda pendapat, tapi ada orang yang nggak siap beda pendapat. Saya dan teman-teman membuka Ampera Multazam. Ampera itu kan amanat penderitaan rakyat. Iya Pak. Satu kuliner yang hadir awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Multazam, kita berharap satu tempat doa-doa kita ya, yang Allah ijabah. Tempatnya di Sarang Kepiting, HR Subrantas, nomor 52. Sarang Kepitingnya pindah Pak Ustadz? Enggak. Sarang Kepitingnya jam 2 siang sampai jam 12 malam. Ampera Multazamnya jam 10 sampai jam 2 siang. Paling lama kalau hari Jumat jam 3. Saya buat di situ Pak, besar-besar baliho. Kalau Bapak dari flyover turun lewat baterai itu, nanti Bapak lihat ya, baliho besar, nikmati makanan halalnya, bayar seikhlasnya, raih berkahnya. Ya Pak, mau Bapak Ibu makan situ? Bayar seikhlasnya. Saya tidak mau yang bayar seikhlasnya Pak Ustadz, saya mau yang gratis. Saya Pak, doakan. Apa doanya? Mudah-mudahan penghasilan saya 1 bulan 1 miliar. Amin. Sebelah sini tidak ada yang amin kan? Tidak akan saya traktir yang sebelah sini Pak. Yang sebelah sini tengah ke sini aja. Diam aja Bapak. Bapak sambil zikir ya Pak. Ada uang, siapa yang tak mau gratis? Di saat Covid ini ada orang bisa makan. Bayar seikhlasnya aja Bu. Baru buka 4 hari, tukang gojek datang, tukang kurir datang. Mungkin dia punya hanya uang 2.000 saja. Mungkin hari itu punya 3.000 saja. Mungkin 5.000, mungkin 1.000. Atau saya sampaikan, tidak ada uang sama sekali pun, makan saja di situ. Selama makanan itu ada. Tapi ada juga orang komplain, Pak. Ya, saya heran juga. Mungkin pandangannya berbeda, mungkin niatnya baik. Kalau sedekah saja, karena kita juga membuka open donasi Pak. Nah, mungkin itu, tapi ini kan cara beda. Ibu datang ke dokter, diperiksanya ibu, diperiksanya bapak, atau bapak dipukulnya lututnya, sikit aja, tulisnya resep, bayar 700.000 sama dia. Dokter yang kedua dipukulnya lutut, diperiksanya juga jantung kita. Lalu dia katakan, berapa bayarnya Pak Dokter? Lalu dokternya bilang, bayar saja Pak seikhlasnya. Bapak pilih yang dokter pertama, yang kedua. Semangat betul Pak. Ada dokter itu sekarang. Berarti harapan Bapak sama dengan saya. Mestinya itu transaksi sosial. Kesehatan pendidikan itu janganlah menjadi ajang bisnis kita hari ini. Betul Pak? Banyak yang harus dibantu di saat Covid ini. Jadi sama juga, kami menyebutnya bukan transaksi bisnis. Dengan konsumen yang makan, kita menyebutnya transaksi sosial. Doakanlah ya Bu, mudah-mudahan Ampera Multazam ini bisa terus berdiri. Amin. Alhamdulillah Pak, hari pertama ada yang makan sekali bayar 500.000 rupiah.
Ini Indonesia. Orang Indonesia itu orang peduli. Indonesia ini dermawan. Kita tidak berharap orang yang makan itu semuanya bayar 1 juta, tidak. Hari pertama aja, Bu, sedih juga saya. Laporan dari kasir, hari kedua belanja 1 juta, uang masuk 200.000. Hari ketiga belanja 900.000, uang masuk 180.000. Hari keempat defisit. Logikanya logika langit nih, Pak. Balik kunci yang berikutnya, beriman. Betul-betul beriman pada Allah. Karena tak selamanya orientasi itu uang. Betul, Pak? Bertemu orang-orang baik, rizqul khas, rizki yang khusus itu. Bertemu orang-orang yang sama-sama punya niat yang baik. Bapak dan Ibu, itu tidak gharar insyaallah selama niatnya adalah transaksi sosial. Sebagaimana seorang dokter yang menerima jasa bayar seikhlasnya tadi. Nah, hari ini alhamdulillah itu yang memang ujian pula itu bagi kita sama teman-teman. Hari ini ada seorang donatur menghadirkan 100 anak yatim di Ampera Multazam. 100 orang banyak lah tuh, Pak. Banyak itu. Akan padat itu Amperanya hari ini tuh. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita akad dengan donatur itu, berapa bayarnya nih, Pak? Seikhlasnya, Bu. Dia mau hitung. Kalau di CFC kan ayam itu pakai nasi, pakai ayam dibagikan ke anak yatim, ada teh esnya, minumannya, ada harganya, Pak ya. Nah, dia mau nanya harga itu. Nah, karena kita sudah komitmen seikhlasnya, tidak boleh menetapkan tarif. Tapi berapa dia bayar kemarin, Bu? Perlu saya sebutkan, Bu? Saya WA aja pengurus masjid nanti. Nggak enak saya. Biar menjaga ketulusan dia berdonasi itu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, artinya orang yang hijrah juga saya contohkan pengusaha yang hari ini pikiran juga harus hijrah. Namanya hijrah pemikiran. Betul, Pak? Hijrah pemikiran. Dulu saya berdagang ini orientasinya uang saya, sehingga sholatnya lupa. Apa orientasi uang hari ini? Saya gak bohong. Penelitian kita ke pasar nih, Pak, menjelang subuh. Menjelang subuh sudah banyak ada orang di pasar. Oke, begitu hayya 'alal falah, masih ada enggak orang di pasar? Nauzubillah. Dia katakan, nanti kalau saya ke masjid bagaimana dengan dagangan saya? Berarti dia menyadari, meyakini bahwasanya ikhtiar dialah yang mendatangkan rezekinya. Tidak ada hubungannya dengan Ar-Razzaq yang maha kaya. Allah itu bukan hanya kaya, Pak, tapi mengkayakan. Itu yang saya tanamkan sama teman-teman tuh. Secara cash flow nggak masuk di akal ini, bayar seikhlasnya. Belanja kita untuk cateringnya 1 juta, yang makan bayar 100.000, nggak masuk di akal ini usahanya. Tapi biarlah sampai Allah berkehendak Ampera Multazam ini tetap berdiri di kota Pekanbaru. Saya bilang sama teman-teman, Allahu Akbar. Teman-teman tuh loyo, Pak. Allahu Akbar. Rupanya lo makan nih. Makan. Kemarin ada soto, alhamdulillah. Orang juga ngantar, Pak. Hebat loh. Ada yang kita tak berharap. Kita hanya berharap pada Allah. Wa ila rabbika farghab. Tidak berharap pada manusia. Tapi ada manusia yang diketuk hatinya. Diketuk hatinya, digerakkan langkahnya, ringan tangannya. Berhenti, Pak. Dulu waktu kecil baliho itu tak ada yang berhenti. Setelah saya buat besar sama teman-teman, berhenti mobil, Pak. Tidak turun. Di fotonya baliho. Entah karena bayar seikhlasnya, saya tidak tahu juga. Rasanya belum ada rumah makan yang bayar seikhlasnya. Ada, Bu? Pergi, Bu, ke Bare Solo. Berapa bayar bayi seikhlasnya, Bu? Ada, Pak? Belum ada, Pak. Baru kita yang buat izin Allah. Kita nggak boleh sombong. Izin Allah. Dan nggak tahu. Kemarin saya tanya, coba laporan kas ini berapa? Laporan kas
Ini cukup untuk 5 hari ke depan nih Pak Ustadz gaji. Kalau sama karyawan profesional Bu, sama karyawan profesional. Tidak mungkin ketika karyawan mau minta gaji kami bayar seikhlasnya ya. Enggak Pak, manajemennya profesional. Makan 2 kali sehari. Sebelum orang makan saya suruh makan. Nanti siangnya sebelum pulang makan lagi. Kalau ada sisa lauknya bawa pulang untuk keluarga lagi. Digaji hari itu juga kalau minta harian. Minimal 50.000. Hebat tuh Pak. Sekarang bisa buka lapangan kerja yang orang dapat makan di situ. Langsung ada yang laki-laki tempat tinggal di situ. Masya Allah. Doakan Pak ya. Amin. Mudah-mudahan ini jalan terus. Bapak dan Ibu, ini kaitannya dengan jihad ekonomi. Kan di ayat ya kita dengar di ayat wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, dan berjihadlah. Diri dulu apa harta dulu Pak? Coba dengar ayat ini baik-baik. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Jihad diri dulu apa jihad harta dulu? Wajahadu bi amwalihim. Apa kunci kebahagiaan? Al-malul halal. Al-mal. Mal itu 96 kali dalam Quran. Berarti sebelum diri jihad harta dulu Bunda. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Banyak orang Pak mau sholat ke masjid. Ya. Ada orang ditugaskan Pak. Kita akan mengadakan acara untuk anak-anak menyambut tahun baru Islam 1442 Hijriah. Ada seorang yang ditugaskan minta sumbangan ke rumah-rumah. Woi, ada yang 10.000, 20.000, 50.000. Dibaca sama ketua masjid pengurus. Hebat Bapak ya Pak, banyak terkumpul. Nama Bapak kok tidak ada dalam ini Pak. Dia minta sumbangan ke masyarakat, nama dia tak ada di situ. Ya. Banyak orang siap untuk sholat, tapi tidak semua orang siap untuk membangun tempat sholat. Kasus dulu, ketika saya ngisi di sebuah masjid, saya tak sebutkan masjidnya, di Sukajadi. Masjid ini di dalam gang Bu. Hanya minta, mungkin tak banyak lah, mungkin semeter, mungkin tak sampai semeter, untuk jalan masuk, untuk dilebarkan sedikit masjid itu. Tak diberi sama yang punya tanah. Saya khutbah kemarin Pak ya, di masjid ini saya sampaikan proklamir kemerdekaan kita itu di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56. Untuk membacakan naskah teks proklamasi itu, maka orang Yaman, keturunan Yaman, maksud saya orang Indonesia, mewakafkan rumahnya hanya untuk membacakan kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya wakaf dan kemerdekaan Republik ini nggak bisa dipisahkan Pak Haji. Membacakan naskah itu aja diwakafkan rumah. Kita Pak sudah merdeka 75 tahun ini, bertetangga dengan masjid. Masjid hanya minta sedikit saja, mungkin untuk parkir, untuk jalan orang masuk, tak dikasih. Jadi tak banyak orang siap dengan jihad mal ini, jihad mali ini, tak banyak yang siap. Kalau sholat mungkin siap dia. Padahal kunci sukses itu bukan hanya beriman, tapi orang hijrah, termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat pandemi ini, Pak. Masih pandemi enggak hari ini, Pak? Apa buktinya? Saya melihat masker Bapak warna-warni ini. Ada yang hijau tua, ada yang hitam. Yang hitam itu bukan berarti tidak dicuci-cuci, Pak. Memang warnanya hitam. Ada putih, ada coklat. Ya. Saya banyak yang robek masker itu karena sering dipakai. Ya, Pak. Pakai masker juga gitu, protokoler. Ya. Masih pandemi. Ada enggak hubungan corona ini dengan ekonomi kita yang semakin merosot, Pak? Oh, ada banyak sekali. Banyak ini Pak yang di PHK.
Saat ini apa yang perlu, Pak? Jihad ekonomi, jihad harta kita. Siapa yang mau besok bersama dengan Utsman bin Affan di surga, Pak? Gak usahlah sama Rasulullah, sama sahabat aja lah. Bapak-bapak mau bersama dengan sahabat radhiyallahu anhu di surganya Allah, Pak? Bapak mau, Pak? Yang mana yang mau ini? Bapak mau, Pak? Mau ya. Kalau Bapak mau salah satu sahabat Utsman bin Affan, berarti Bapak harus berdonasi 500 ton gandum. 500 ton gandum. Hijaz paceklik. Apa yang diberikan Utsman bin Affan? 500 ton gandum kepada fakir miskin saat itu. Masih berani menyebutkan Islam tidak memerangi kemiskinan. Masih masuk dalam mindset kita, ya, bahwasanya ya hadirnya Islam itu tidak ada hubungannya dengan penguasaan aset, misalnya kebun sawah. Boleh Bapak punya kebun sawah, boleh punya ruko sebanyak-banyaknya, tapi kemudian jihad fisabilillah. Ya Allah, semoga Masjid Muhajirin ini punya ruko di depan besok, ya Allah. Amin. Tapi ada masjid, sudah 75 tahun kita merdeka. Kalau saya bohong, pergilah Bapak sore nanti masuk jalan Cipta Karya. Cipta Karya tak jauh dari Taman Karya. Ada petugas minta sumbangan untuk pembangunan masjid di tengah jalan sambil memegang tanggua ikan warna biru. Kalau saya bohong, Pak. Saya tidak pernah bosan menyebutkan ini, Pak. Pernah Bapak lihat rumah ibadah orang lain seperti gereja minta sumbangan di tengah jalan, Pak? Ada yang tidak kita jalankan yang telah disyariatkan Rasulullah SAW. Tak banyak orang yang mau mendistribusikan kekayaan itu. Kalaulah banyak orang berzakat, banyak orang berwakaf, tak ada yang tak selesai. Betul, Pak? Masalahnya satu orang menguasai kekayaan itu sebanyak-banyaknya. Bapak yakin tak, Pak? Ada satu orang punya ruko 100 buah, 100 ruko. Yakin tak, Pak? Ada orang punya ruko 100. Ada. Ada orang punya tanah, saking banyaknya tanahnya, surat tanah itu tidak tahu di mana taruhnya. Ada, Pak? Ada. Berarti instrumen keuangan wakaf ini memang tak jalan. Jadi tak banyak orang mau sukses. Padahal sukses itu adalah jihad. Di samping beriman, kemudian hijrah. Termasuk dalam hal ini penekanannya, apalagi di saat corona ini, adalah jihad harta, jihad mali. Saya tidak ada ruko, Pak Ustadz, tapi saya punya uang saja. Ada juga yang berbeda pendapat, dianggap wakaf itu hanya tanah kuburan saja. Inilah sulitnya kita kalau memaksakan kehendak kita. Sudah ada fatwa ulamanya, tapi kita menolak saja. Pak, kalau wakaf itu hanya tanah kuburan, kira-kira Islam bisa enggak menjadi solusi untuk kemudian keluar dari kemiskinan? Kalau wakaf dalam Islam itu kuburan saja, kira-kira dengan hadirnya Islam itu bisa enggak mensejahterakan, Pak? Paham Bapak maksud saya? Paham Ibu maksud saya, Bu? Kalau wakaf itu hanya tanah kuburan saja nih, kira-kira ajaran Islam itu bisa enggak mensejahterakan manusia? Enggak bisa. Enggak bisa. Berarti wakaf boleh dalam bentuk kebun, Pak? Itu wakaf pertama. Yang menjadi dasar orang wakaf pertama itu bukan Rasulullah tapi sahabat. Tapi ada yang mengatakan, oh bukan, Rasulullah. Sahabat itu telah mewakafkan kebun kurma, ya, yaitu Umar bin Khattab. Hasilnya baru dimanfaatkan untuk masyarakat. Gitu, Pak. Jadi bukan hanya
tanah kuburan saja. Bukan hanya masjid saja. Bapak setuju Pak? Kalau masjid kita bagus, kan bagus nih masjid kita ini. Bagus ini Pak. Boleh saya pinjam lampunya Idul Fitri besok Pak? Hah? Karena kemarin kurang meriah Idul Fitri kita. Besok 1442 Hijriah saya pinjam lampu ini. Ini minta maaf ini Pak. Kalau lampu kita di masjid mewah, kalau lampu di masjid kita ini kemudian bisa terang, tapi ada di sekitar masjid ini yang dicabut PLN listriknya karena tak bayar listrik. Apakah itu kita menyadari ya agama Islam masih ya agama yang menjadi solusi untuk masyarakat, agama sosial bukan individu. Pak, saya tanya ke Bapak yang pengurus bendahara, ada hadir Pak. Kita berinfak subuh ini, berinfak, infak kan uang Pak ya. Tolong bedakan infak, zakat, sedekah, wakaf. Ada orang menyamakan saja. Saya tak setuju. Kalau ada lembaga sosial buka rekening, salurkan zakat, infak, sedekah ibu ke nomor rekening ini. Gimana dia memisahkan nanti? Kalau orang itu tidak konfirmasi. Kalau konfirmasi oke. Saya Pak Haji Firdaus telah menyalurkan zakat saya 10 juta ke rekening Ustadz misalnya. Berarti Ustadz itu tarik 10 juta. Karena itu katanya zakat, maka berikanlah ke 8 asnaf. Tidak semuanya Pak. Tidak mesti rata semuanya. Minimal fuqara wal masakin. Boleh keluar dari yang 8 Pak? Boleh zakat keluar dari yang 8? Enggak boleh. Karena ada syariatnya. Surah At-Taubah ayat ke-60. Kalau yang perintahnya khus min amwalihim 103. 8. Maka konfirmasi. Tapi kalau infak nih kita berikan subuh ini kan uang. Terkumpul pagi ini 1 juta. Kita belikan lontong, makan sama-sama habis kajian subuh. Boleh Pak? Boleh. Kalau boleh mana lontongnya? Belum ada nampak tanda-tandanya lagi. Lontong saja boleh, apalagi masjid menolong tetangga masjid yang rajin ke masjid, tapi rumahnya tak lagi nyala listrik karena tidak bayar listrik sudah 3 bulan lamanya diputus. Coba kata jihad harta itu. Apakah kita menikmati ruku itu? Apakah kita menikmati sujud kita? Sementara ada orang yang juga sama-sama sujud di kita, tapi kemudian tidak lagi bisa belajar anaknya gara-gara lampunya sudah tidak lagi nyala. Jadi banyak orang memang siap Pak ya untuk dirinya datang ke masjid, meluangkan waktu, tapi tak banyak orang yang kemudian sanggup hartanya digunakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Padahal itu nggak bisa dipisahkan, jihad harta dan jihad diri itu. Itulah kehadiran Islam. Makanya Pak Umar sampai ke Umar bin Abdul Aziz, masya Allah, tabarakallah, banyak orang yang dibantukan dengan kehadiran Islam ini. 3 ini kunci sukses yang sejatinya. Teruslah kita semua ya beriman kepadanya. Bahagia itu kata Rasulullah, qurrabillahu sumastaqim. Katakanlah Tuhanmu Allah. Ya Pak, Tuhanmu Allah. Lalu istiqomahlah. Ya. Walaupun ujian mungkin lebih berat tahun-tahun berikutnya pada kita umat Islam ini dari pemikiran, tapi kita mudah-mudahan tetap istiqomah. Yang kedua, hijrah. Saya belum hijrah secara ma'nawiyah Pak, tapi terus berusaha untuk bisa hijrah ya. Karena iman kita naik turun, tapi mudah-mudahan kita menyadari hijrah itu bukan siapa yang mengawali. Hijrah itu siapa yang sampai akhir hayatnya tetap kemudian di jalan ketaatan. Karena hijrah itu minal maksiat ilal taat, minal jahiliyah ilal Islam. Nah, mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti kita tetap ya istiqomah di jalan kebenaran itu. Yang ketiga,
kunci sukses itu, baik sukses pribadi apapun ataupun masyarakat kita ini ataupun negara kita ini, adalah jihad. Nah, dalam hal ini saya sampaikan adalah jihad harta, yang semoga bermanfaat harta kita untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini bermanfaat. Semoga kita sukses bukan menurut ukuran manusia, tapi kesuksesan menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seluruh manusia ini Bunda mengatakan Bunda sukses, kalau Allah menyebut kita gagal, maka berlakulah kegagalan itu. Sebaliknya, seluruh manusia ini mengatakan kita gagal, tapi Allah mengatakan kita sukses, maka sejatinya kita adalah sukses, sukses dunia dan sukses insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wa Ikram. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Jika di antara kami ada orang tua kami yang telah meninggalkan dunia ini, ya Allah, lapangkan kuburnya, ya Allah. Jauhkan mereka dari siksa kubur, ya Allah. Dan jika ada di antara kami yang orang tua kami masih hidup hingga hari ini, berikan kami kesempatan untuk membahagiakan mereka, ya Rabbana. Lembutkan hati-hati kami, ya Allah, untuk senantiasa membantu kedua orang tua kami, ya Rabbana. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, ya Rabbana, dimanapun mereka berada. Allahumma firul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Jika ada di antara kami yang miskin, yang lapar, ya Allah, bantulah kami dan saudara kami, ya Allah, agar terhindar dari kelaparan, ya Rabbana. Jika ada di antara kami dan saudara kami yang sakit, ya Allah, berikan kami nikmat sehat untuk semakin taat padamu, ya Rabbana, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jika ada di antara kami yang gundah, gelisah karena berhenti dari pekerjaannya, ya Rabbana, kami mohon bahagiakan kami. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min qalabati daini wa qarija. Jika ada di antara kami yang rezeki kami jauh, kami mohon dekatkan, ya Allah. Jika rezeki kami sempit, kami mohon luaskan, ya Allah. Semoga dengan rezeki yang Engkau lapangkan, kami bisa bermanfaat di sisa usia kami, ya Rabbana. Dengan rezeki yang Engkau berikan pada kami, ya Allah, semoga kami bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kami, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami, ya Allah, dimanapun mereka berada. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fi Indonesia, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di momentum hijrah tahun baru Islam 1442 Hijriah ini, ya Allah, jadikanlah kami orang istiqomah untuk beribadah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah untuk terus berbuat kebaikan dimanapun kami berada, ya Rabbana. Ya Allah, ya Rabbana, kuatkan iman kami, ya Allah. Berikan kami hijrah secara ma'nawiyah, ya Allah.
dan berjihad dengan harta dan jiwa kami di jalan-Mu ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Rabbana, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya minta maaf ayah bunda serta generasi muda. Afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.